Univet Bantara Sukoharjo adalah perguruan tinggi yang berada di pusat Kabupaten Sukoharjo. Universitas dengan predikat akreditasi B ini memiliki 6 fakultas unggulan dan 1 program pascasarjana. Setengah abad lebih melayani dalam bidang pendidikan dan telah mencetak lulusan yang unggul dan profesional. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif, Univet mampu bersaing dan berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik. Fakultas unggulan terdiri dari FKIP, FISIP, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, dan 1 program pascasarjana jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Dewasa ini, Univet Bantara menambah dan mengembangkan pelayanan serta fasilitas untuk menunjang pengembangan potensi dan keahlian mahasiswa dengan pengadaan laboratorium, praktikum, serta kegiatan ilmiah. Mari segera bergabung bersama Univet Bantara Sukoharjo, The Smart Choice University. Gratis kok Kak. Makasih Mbak. Iya. Enggak banyak? Enggak. Enggak apa-apa ini nanti buat kakaknya. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Bisa Mas, banyak program studinya di sini. Atau diajak teman-temannya, saudaranya, adiknya juga bisa. Di sini udah ada brosur. Iya. Udah ada brosurnya Kak. Jadi nanti ada informasi lebih lanjut kontak person atau datang langsung ke universitasnya juga bisa. Gimana tadi sekolahnya? Oh, terantri ya? Oh. Nanti kalau daftar di Univet nanti dapat potongan 50% Kak. Iya. Pernah dengar juga, tapi minat nggak kakaknya? Insya Allah. Oh ya. Ditunggu ya Kak. Makasih. Makasih juga Mbak. Kemarin bahas enak nggak? Belum rezeki. Oh, belum rezeki ya, bisa juga loh daftar di Univet aja. Studinya lo kan dibaca aja ke brosurnya. Ya, makasih Kak.
Dadah Besti. Nanti kalau ada tetangganya atau adiknya yang mau nanya sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa makuna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali melalui ruang virtual, bahwasanya kita di kampus Hidayah ini melakukan kegiatan taklim, dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas berkaitan dengan bagaimana kita mengikhtiarkan diri kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa yang berbahagia, bahwasanya kita mengetahui ketika Allah melihat orang, khususnya umat muslim ini yang berada di dunia ataupun di akhirat, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang ada di dalam dirinya berkaitan dengan iman dan akidah. Dan kita juga harus paham bahwasanya ketika di dalam agama Islam kita mengenal yang namanya ketauhidan dalam konsep sam'iyat. Jadi kita harus mempunyai ikatan bahwasanya kita harus mengimani mendengar apa yang datangnya dari hukum syara'. Hukum syara' itu segala sesuatu yang telah Allah maktubkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, berkaitan dengan sam'iyat, salah satu yang kita bahas itu adalah berkaitan dengan alam yang akan kita jumpai setelah kita meninggal. Nah, untuk bisa menjumpai alam yang selanjutnya, baik alam barzakh bahkan sampai yaumil mizan, maka di awal kita sebagai seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Nah,
bagaimana cara mengikhtiarkan itu supaya kita sebagai seorang muslim itu bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau beriman. Yang pertama adalah kita menyelaraskan apa yang ada di lahiriah kita dan batiniah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bahwasanya katakanlah wahai Muhammad bahwa seluruh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan semesta alam. Dari itu saja sudah mampu kita lihat Bapak Ibu semua, agar kita mati dan ataupun meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka apa yang ada baik sholat kita, lalu ibadah kita yang berkaitan dengan ibadah madhoh ataupun ghairu madhoh, itu juga harus kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih menyeluruh lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan bahwasanya ketika kita hidup, kita melakukan muamalah dengan sesama manusia, itu juga harus diniatkan kepada khitoh kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua apa? Setelah kita menyelaraskan lahiriah dan batiniah kita, yang kedua adalah bagaimana kita mengistiqomahkan iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga iman kita, dengan cara melakukan ibadah dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, bahwasanya janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakilah kami sebuah barokah dari sisimu, bahwasanya Engkau adalah Maha Pemberi. Jadi yang kedua ini Bapak Ibu semua, pada takaran ketika kita harus menjaga iman kita dengan keistiqomahan, maka di sana kita selalu berdoa, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kita tetap dijaga agar kita tidak dalam keadaan kesengsaraan. Jadi kesengsaraan itu dalam konsep adalah ketika kita melakukan ibadah dengan istiqomah, maka Allah di sana akan menjaga, menaungi kita dengan nilai-nilai yang baik. Dan untuk mengupayakan supaya iman kita baik, maka ibadah-ibadah itu dilakukan dengan istiqomah. Begitu Bapak Ibu pemirsa Kampus Hidayah. Lalu yang ketiga di sini adalah dengan cara kita berdoa semoga Allah mematikan kita dalam keadaan iman. Begitu Bapak Ibu. Jadi bahwasanya yang pertama adalah kita menyelaraskan apa yang ada di lahiriah dan batiniah kita. Lalu yang kedua adalah kita menjaga keimanan kita dengan istiqomah. Lalu yang ketiga adalah meniatkan diri kita agar meninggal dalam keadaan iman. Yang ketiga di sana tadi adalah bagaimana kita berdoa agar kita meninggal dalam keadaan iman. Lalu yang keempat di sini adalah bahwasanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Fadhkuruni udzkurkum. Jadi berzikirlah kepada kami dan kami akan mengingat kalian. Jadi di sana Allah memberikan janji bahwasanya ketika kita sebagai seorang muslim, maka kita diberikan sebuah tanggung jawab atau bahkan kewajiban untuk berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mampu untuk melihat keimanan kita, melihat kita. Yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu keimanan dan ibadah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa Kampus Hidayah, itu tadi 4 ikhtiar yang kita upayakan, kita lakukan supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua
termasuk orang-orang yang mendapatkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir apa yang saya sampaikan bahwasanya jangan lupa untuk kita yang pertama adalah tadi menyelaraskan apa yang ada di lahiriah dan batiniah, lalu yang kedua adalah menjaga keimanan kita dengan istiqomah, dan yang ketiga adalah berdoa agar Allah mematikan kita dalam keadaan iman, dan yang terakhir adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah. Jadi kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban berzikir kepada Allah. Nah, dari keempat itu semoga sekali lagi kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya cukupkan sekian, semoga apa yang kami sampaikan membawa kebermanfaat kepada Bapak Ibu semua, dan semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan Kampus Hidayah melalui virtual. Saya cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.